A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukran kasiran matur nembah nuwun ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah, kesehatan, kenikmatan kepada kita sebagai hamba Allah. Kenikmatan yang luar biasa ini, kenikmatan kesehatan lahir dan batin, kesehatan keluarga yang tambah sakinah mawaddah warahmah, kesehatan keluarga yang tambah sehat, tambah barokah. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terjunjungan pada baginda Rasulullah SAW yang kita harap-harapkan syafaatnya nanti ila yaumil qiyamah. Di sini kita ngaji bareng, kita muhasabah bareng, kita menelaah bareng. Kemarin kita telah membahas terkait ada 3 hal yang harus diperhatikan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah segera mandi jinabah. Sekarang kita membahas Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah telah bersabda, Inna fikum man yakunu syari'al khudabi syari'al fa'i wa fikum man yakunu syari'al khudabi bati'al fa'i fa khairukum man yakunu bati'al khudabi syari'al fa'i wa sarrukum man kana syari'al khudabi bati'al fa'i. Yang artinya, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang lekas marah dan lekas kembali padam. Ada yang cepat marah dan sukar padamnya. Ada yang orang paling baik adalah orang yang sukar marah, mudah padam kembali jika marah. Sedangkan yang paling jelek adalah orang yang cepat marah dan lambat padamnya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Di sini kita belajar bareng sesuai sabda Rasulullah di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang sangat sukar marah, sulit marahnya. Walaupun di bahasanya itu di tes mentalnya, di ajak bicara ada kasar atau sebagainya, atau contoh orang yang di situ adalah orang yang bahasa Jawanya sering digojloki tapi tidak marah, ya, itu adalah orang yang baik, orang yang sukar marahnya, orang yang sulit marahnya. Dan orang ini mudah padam jika marah, sulit marahnya. Jika marah, dia mudah padamnya kemarahannya tersebut. Itu orang yang baik. Seperti itu. Monggo kita belajar, ya, monggo kita belajar. Dan orang yang paling jelek adalah orang yang cepat marah. Orang yang cepat marah tapi sulit padam kemarahannya. Itu yang orang yang jelek. Jelek apa perilakunya? Di dalam sabda Rasulullah seperti itu. Ya, monggo kita belajar. Kita yang suka marah, seperti saya ini suka marah, gampang tersinggung, gampang marah, dan sulit untuk padamnya. Dan padamnya itu lama, padam kemarahannya itu lama, itu saya.
Termasuk saya itu adalah orang-orang yang jelek perilakunya. Mohon maaf, seperti itu saya memang. Orang yang baik adalah orang yang sulit sukar marahnya, tapi mudah padam kemarahannya. Itu yang sulit. Monggo kita belajar seperti itu. Monggo kita belajar menjadi orang-orang yang sulit marahnya, sukar marahnya, tidak mudah tersinggung. Tapi ketika tersinggung, mudah hilang tersinggungnya, mudah hilang kemarahannya, mudah padam kemarahannya. Monggo kita belajar seperti itu. Bagaimana caranya belajar? Ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Mungkin orang yang gojloki kita, mungkin orang yang sering marahi kita atau sebagainya, itu adalah utusan Allah yang dilibatkan pada orang itu supaya ngetes, menguji kesabaran kita, menguji supaya tidak marah. Karena setiap manusia itu adalah utusan Allah untuk menguji manusia lainnya. Itu caranya. Yang kedua caranya halah digojloki, halah dimarahi, itu hanya sebentar saja, biarkan. Tapi kita berniat untuk merubah sikap kita yang mau tadinya suka marah, dirubah menjadi sulit marah. Yang tadinya sulit padam kemarahannya, dirubah menjadi mudah padam kemarahannya. Monggo kita belajar bersama-sama di sini, ya. Jadi kemarahan-kemarahan itu, ayo kita belajar untuk meredam, cepat meredam. Ayo belajar untuk sulit marah. Ketahuilah bahwa ada 8 akibat buruk yang ditanggung orang yang hasut atau dengki. Ya, ini untuk episode berikutnya kita bahas terkait masalah ada 8 akibat buruk yang ditanggung orang yang hasut dan dengki. Ya, kita bahas yang pertemuan yang akan datang. Kita belajar bareng, kita menelaah bareng. Wala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.